Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Hari ini di akhir semester, sebelum siswa mendapatkan rapot beberapa hari lagi, saya kepingin bincang-bincang. Ada saya ingin mengangkat tentang apa yang menjadi tema pembicaraan Menteri Pendidikan yang baru, Pak Abdul Mukti, yaitu tentang beban kinerja guru. Sebenarnya semua PNS atau ASN itu mendapatkan beban untuk melaporkan kinerjanya dalam bentuk EKIN seluruhnya, baik di Pemda, Pemprov, kementerian, semuanya harus melaporkan dalam bentuk EKIN, karena ini merupakan bagian dari apa yang dituntut dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Tapi kenapa yang selalu ribut itu guru? Kenapa yang lain tidak merasa protes, tidak merasa wah ini berat membebani kami? Kenapa itu hanya ada pada guru? Saya sebetulnya heran sebetulnya. Saya pikir-pikir, yang lain juga bekerja, yang lain juga kerjanya banyak. Tapi kenapa hanya guru yang merasa terbebani dengan? Apakah saya merasa terbebani? Saya sendiri sebetulnya tidak merasa terbebani ya. Ya hari kerjaan dinikmatin saja lah itu. Tapi saya untuk mencoba memikirkan, sebetulnya seberat apa sih EKIN itu gitu, sampai ngeluh, sampai menteri pun tahu gitu. Nah, ada beberapa hal yang membuat EKIN guru itu ya, itu seperti rumit dan berat. Pertama begini, lingkungan kerjanya. Itu yang pertama, lingkungan kerja. Kalau di Pemda atau di struktural, seksi itu terdiri dari seksi-seksi yang kecil-kecil. Misalnya satu kasih itu, kepala seksi itu dia membawahi 5 atau kuranglah dari 10, dengan ruangan yang kecil juga biasanya, tidak begitu besar. Cukuplah untuk beberapa staf itu. Dan kemudian mereka itu punya tugas yang berbeda-beda. Kalau guru itu satu tempat, satu ruang guru itu bisa terdiri dari 60 sampai 70, atau mungkin sekolah besar bisa 80 guru, bisa lebih malah. Dan bisa jadi setengahnya adalah ASN, PNS, dan P3K. Apa kemudian kaitannya dengan EKIN itu gitu? Nah, yang ruang kecil tadi itu tidak banyak interpretasi terhadap juknis, apa yang harus diisi, itu interpretasi tidak banyak. Apalagi kalau mereka punya tugas itu berbeda-beda. Jadi mereka hanya memikirkan apa yang menjadi tugasnya sendiri. Nah, guru itu enggak. Dia sama semuanya. Tugasnya sama semuanya. Sehingga kemudian dari juknis itu bisa menghasilkan interpretasi yang banyak sekali. Saya kasih contoh begini. TW1 itu biasanya berkaitan dengan program. Guru itu sebagai guru itu dalam program itu pertama adalah rancangan pembelajaran, PP. Kalau dia sebagai wali kelas nanti ada program wali kelas. Ditambah lagi nanti dia menjadi pembina ekskul. Nanti kok kurang lebih yang direncanakan mungkin ada 5 perencanaan. Tapi sebenarnya apakah itu dibuat baru? Enggak lah. Itu sudah ada. Sebelum EKIN ini kan guru sudah punya filenya. RPP. Rencana RPP misalnya. Itu sudah punya filenya. Hanya tinggal didigitalkan saja. Apa susahnya? RPP, silabus misalnya. Atau kalau dia kurikulum merdeka, CP, ATP. Sudah ada. ATP itu UTP banyak di internet. Ada juga platform mereka belajar. Kalau di ada di Sikurma. Kalau di Kemenak bahkan banyak yang memperjualbelikan perangkat pembelajaran, banyak modul misalnya, itu banyak yang menjual. Sulit ya enggak lah. Kemudian program walas juga banyak, tinggal hanya digitalkan saja. Terus apa sulitnya? Nah begini, misalnya yang jadi masalah adalah kalau dia sendiri
maka dia buat sendiri saja. Ya sudah, buat saja sendiri. Inilah yang bisa saya buat, ini yang saya laporkan, saya masukkan dalam Ekin. Nah, permasalahannya adalah guru itu banyak, 30 itu membaca juknis, itu bisa 30 interpretasi. Akhirnya apa? Ya rumit jadinya. Ini contoh di dalam pelaksanaan itu, di dalam rencana aksi itu paling tidak yang harus kita laporkan adalah ada 4 itu paling tidak. Yang pertama, laporan absensi pembelajaran, pasti semua guru punya. Yang kedua adalah jurnal mengajar, jurnal pasti punya. Yang ketiga, foto. Yang keempat, buku guru. Jadi ya itulah, sudah hanya 4. Susah? Tidak susah. Yang susah apa? Nah, di juknis disebut adalah laporan, terdiri dari 4. Sudah terdiri dari 4. Interpretasinya bisa berubah, bukan jadi 4, bisa jadi lebih, 8 bisa. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam juknis disebutnya laporan. Maka nanti akan ada guru yang menginterpretasikan, bukan yang tadi, tapi selain yang 4 tadi, absensi, dibuat juga laporan membuat absensi. Bayangin aja, yang 4 jadi berapa? Bisa 8, bisa lebih. Akhirnya apa? Dia pusing, mumet. Yang bikin mumet siapa? Pemerintah? Ya enggak lah, guru sendiri yang bikin mumet. Kayak gitu tadi, saya ulang lagi. Perangkat belajar, program itu, RPP itu, kalau di Kementerian Agama itu dalam rancangan pembelajaran itu akan dituntut untuk memuat di rencana aksi itu ada rancangan pembelajaran yang memuat moderasi beragama 1, yang memuat yang berbasis TIK, berbasis inovasi 3. Oke, 3. Sebenarnya perangkat pembelajaran itu akan memuat 3 hal itu. Moderasi. Ketika kita membuat diskusi kelompok, itu juga sudah mengajarkan moderasi. Kenapa? Karena dalam diskusi kelompok kita akan mengajarkan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Itu sudah memuat toleransi, moderasi. TIK, kita menggunakan media infokus misalnya, atau kita menggunakan smartphone misalnya anak, ini juga sudah TIK. Nah, kemudian kenapa jadi rumit? Harusnya satu perangkat pembelajaran itu bisa untuk 3 rencana aksi yang sebut-sebutkan tadi. Ketika itu di tengah-tengah guru, itu berubah jadi berapa? Masing-masing 1, berarti punya 3 jenis perangkat pembelajaran. Ya mabuk, siapa sanggup 3? Padahal harusnya cukup 1 untuk 3 itu. Tapi akhirnya apa? Dibuat 3, ya mabuk lah, pening sendiri. Jadi itu yang membuat. Nah, bedanya apa tadi? Kalau di Pemda tadi, ya dia ruangnya kecil, sempit, dia sendirian 1, maka tidak punya patokan. Nah, ini akan berikutnya lagi nih, yang kedua, penilaian dari atasan. Kalau di perkantoran, di manajemen ya, administrasi, manajemen struktural, kepala seksi itu dengan anggotanya itu dekat, satu ruangan mereka, atau nanti ada sekat sedikit itu, tapi dia dekat. Nah, beda dengan guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah punya ruang sendiri, sudah. Maka nanti kepala seksi bisa bilang, udah buat aja, yang penting abis ini kita minum-minum ya, gitu. Nah, kalau kepala sekolah lain, tidak bisa kayak gitu. Sorry Ferguson. Jadi, nah, ada guru yang rajin tapi nggak efektif sih biasanya tuh, karena kerja itu kan
Ya yang penting efektif lah. Tapi guru enggak nih, rajin, banyak kerja, tapi biasanya nggak efektif. Ini akan jadi patokan oleh pimpinan. Dia akan lihat nih, ketika dia banyak, yang lain sedikit, yang lain akan dituntut harus banyak juga kayak yang tadi patokan dia. Ya pening. Beda tadi kan, ketika yang di dinas kan, yang di kantor kan, udah slow aja gitu, isi ya gitu. Nah, kalau sekolah lain. Yang kedua, gini. Yang ketiga nih, ini kedua. Yang ketiga gini. Di kepala seksi itu bisa masukin ya gitu, digitalin aja. Nanti tinggal saya baca aja di akun saya. Nah, di sekolah bisa berbeda. Pas sekolah bilang harus di print dan tunjukkan kepada saya hasil printannya. Jadi kepala sekolah itu melihat 2 kali. Yang pertama hasil printan, yang kedua baru yang sudah digitalin. Ya bayangin aja kalau itu diletakkan di perkantoran nih, di kantor bupati lah misalnya, di Pemda, satu ruangan yang kecil tadi hanya 4 orang, itu punya 1 printer, ya gampang lah ngeprint. Nah bayangin, guru 60 printer paling ada 2 atau 3, yang paling belakang nangis, stres dianya. Apalagi perangkat pembelajaran bisa 1 rim habis. Berapa lama mau ngeprint, yang paling belakang ya stres, stroke bisa. Nah yang di Pemda gimana, yang di kantor tadi gimana? Kalau biasanya bisa bilang, udah nanti kalau saya butuh baru di print ya, kalau nggak butuh ya udah nggak apa-apa. Kalau guru yang nggak bisa, terus itu tadi tuh masalahnya lagi. Kepala seksi biasanya umurnya nggak jauh-jauh dari staf-stafnya. Nah, kalau guru, kepala sekolah biasanya dari generasi boomer. Kalau nggak rumit, nggak asik. Harus rumit, semakin bagus kerja. Padahal tidak efektif, bos. Efektif, bos. Harus rumit. Akhirnya apa ini? Kinerjanya ya mabuk lah. Ini kinerjanya banyak kali. Siapa sanggup? Jadi sebetulnya nggak ada yang nggak rumit. Yang rumit itu adalah interpretasi yang terlalu banyak dari guru sendiri. Saya juga heran sih sebenarnya, sama-sama sarjana kita. Yang di kantor juga sarjana, yang guru juga sarjana, tapi kenapa pola pikirnya itu bisa beda ya? Rumit. Dan itu kebawa ke lokal. Kerumitan itu. Akhirnya apa? Ya, kenapa pendidikan kita nggak maju? Ya karena itu. Karena jelimet. Nggak efektif. Jadi Bapak Menteri, saya juga seneng kalau dikurangi. Nggak apa-apa kurang kerjaan, seneng kali. Cuman sebetulnya apapun itu, kalau memang rempong, ya rempong. Jadi sebetulnya mindset guru tuh yang jangan rempong. Bagaimana dibuat sederhana saja, ikutin saja apa yang diminta, jangan banyak interpretasi. Nah sebagiannya lagi ya sok rajin tadi. Kalau yang di kantor tadi ya mereka buat, kadang-kadang malah mereka kalau bisa kurangi, kalau ini diperbanyak, akhirnya penyusahin diri sendiri. Akhirnya apa? Ya tadi, ketika mengajar kurang efektif karena sudah sibuk, sudah stres, sudah pusing. Jadi mengajarnya nggak bebas, nggak lepas, penuh tekanan kan. Tambah lagi anak-anak segala macem. Jadi ya rumit lah. Jadi mungkin itu aja ya, Pak Menteri. Saya nggak berharap didengar karena nggak mungkin juga melihat celotehan saya. Tapi seenggaknya sebetulnya bukan itu yang jadi rumit, Pak Menteri. Rumit adalah guru itu sendiri, Pak Menteri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.